yang sakit, menguatkan yang lemah. Kami percaya ruangan ini penuh dengan kemuliaan Bapa Surgawi, sehingga ada pujian, penyembahan, pengagungan hanya bagi Raja kami, Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengalahkan maut, menyembuhkan yang sakit, bahkan yang terkutuk diubahkan jadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Mohon berkat-Mu, kuasa-Mu, hikmat kebijaksanaan-Mu di dalamnya, bahkan roh pengertian akan firman Tuhan dianugerahkan buat kami bersama. Terima kasih Bapa Surgawi. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Yang percaya katakan sama-sama, haleluya. Haleluya. Amin. Semua kantor dari rumah tadi. Haleluya. Saudara, saya bersyukur bahwa saya lihat wajah saudara ceria banget. Artinya kita sama-sama mengalami berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan daripada Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13 saja. Haleluya. Glory. Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13. Saya ayat yang genap, saya minta kesediaan saudara di ayat yang ganjilnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saya dan saudara yang betul-betul haus, lapar. Hanya orang yang haus dan laparlah yang bisa dipuaskan oleh Tuhan. Kalau kita tidak haus akan firman, maka saya dan saudara tidak akan dipuaskan oleh firman Tuhan. Sebab Tuhan butuh wadah yang haus, yang merasa tidak berdaya, yang merasa tidak mampu, yang merasa tidak bisa berjalan sendiri, membutuhkan uluran tangan Tuhan saja. Wadah yang model seperti begini yang Tuhan butuhkan di tengah-tengah jemaat ini. Saudara, kita akan belajar tentang satu tema pada pagi hari ini, adalah takut akan Tuhan dan kefasikan. Kalau saya tidak bisa menyelesaikan kefasikannya, tidak apa-apa. Yang penting takut akan Tuhannya saya bisa jelasin dengan baik buat kita semua. Saudara, takut akan Tuhan adalah sesuatu hal yang penting di dalam gereja. Kalau kita tidak punya respect akan Tuhan, maka kita tidak punya semangat dan daya juang untuk kita berjalan. Apalagi kalau kita diperhadapkan di tengah-tengah badai kehidupan ini, yang bukan badai yang kecil, saudara, tapi badai yang besar. Sebab saya dan saudara bukan hidup di zaman yang dulu-dulu, tapi ini akhir daripada segala zaman. Dan karena ini akhir daripada segala zaman, saudara, penguasa kerajaan kegelapan itu punya strategi yang dia susun begitu
Sebab kalau orang yang haus dan lapar saja akan Tuhan, saya percaya kalau kita haus dan lapar, kursi-kursi ini tidak akan kosong. Kalau kita rasa kebutuhan kita, prioritas kita tertinggi akan Tuhan, maka apapun alasannya sebetulnya tidak ada alasan, saudara. Kenapa tidak ada alasan? Ada respek akan Tuhan yang tumbuh di dalam hati saudara. Pelayanan punya nilai kalau ada respek di dalam hati pengkhotbah atau pemimpin pujian, pemain musik dan semuanya. Semuanya akan punya nilai yang berharga di hadapan Tuhan kalau seluruh kegiatan kita, pelayanan kita, penghormatan kita akan Tuhan ada rasa respek, takut, hormat, kagum akan Tuhan. Kalau tidak, itu akan jadi rutinitas, saudara. Akan jadi sesuatu beban. Akan terjadi sebuah kebosanan yang tumbuh di dalam hati kita. Dan kita akan melihat, saudaraku, di dalam Tuhan Yesus Kristus pengertian yang jelas tentang takut akan Tuhan. Sebab kalau tanpa pengenalan yang jelas benar akan sesuatu kebenaran, engkau tidak akan bisa melangkah maju di dalamnya dan hidup di dalamnya, dan engkau melihat berkat Tuhan terjadi di dalamnya, saudaraku. Kita akan melihat sebuah penjelasan dari Amsal pasal 8 ayat yang